Pemberdayaan masyarakat. Halo adik-adik, kalian pasti tahu kan betapa besar dan beragamnya negara kita Indonesia? Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak. Sayangnya, belum semua penduduk yang banyak dan beragam ini dapat hidup sejahtera. Butuh upaya pembangunan yang besar agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hidup sejahtera. Upaya pembangunan ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat pun perlu ikut membantu secara mandiri. Lalu, bagaimana caranya? Salah satunya yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dikutip oleh Dedeh Mariani dan Ruth Roselyn Nainggolan 2019. Melalui dengan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Terkait hal ini, mari kita terlebih dahulu belajar tentang konsep uang, pendapatan, tabungan, investasi, dan literasi keuangan. Dalam kegiatan ekonomi, uang memiliki peran yang sangat penting. Sebelum mengenal uang, orang memperoleh barang-barang yang tidak dimiliki, tetapi dibutuhkan melalui dengan sistem barter. Sistem barter adalah sistem pertukaran barang antara orang-orang yang saling membutuhkan. Misalnya, seekor kambing ditukar dengan 20 ekor ayam, atau seekor ayam ditukar dengan seikat padi. Pada praktiknya, sistem barter mempunyai banyak kesulitan. Itulah sebabnya orang mencari benda yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Pada zaman modern ini, orang mengenal uang sebagai alat tukar. Untuk memperoleh berbagai barang dan jasa dan keinginan, konsumen harus menyerahkan sejumlah uang yang disepakati oleh dirinya atau produsen. Secara umum, uang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli antara lain sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Fungsi turunan antara lain sebagai standar pembayaran, alat penyimpanan kekayaan, serta pembentuk modal dan pendukung kegiatan. Uang dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah jenis uang yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu satu-satunya bank yang memiliki hak monopoli pencetakan dan pengedaran uang. Sedangkan uang giral adalah uang pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Surat berharga itu dapat berupa rekening koran pada bank-bank komersial yang setiap saat dapat diuangkan sejumlah nominal yang tercantum pada surat tersebut. Uang giral biasanya digunakan untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar, misalnya untuk melakukan pembayaran sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diterima seseorang atau perusahaan sebagai imbalan atas layanan faktor produksi yang mereka berikan dalam proses produksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja atau usaha pencarian. Pendapatan dari faktor produksi dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan laba. Gaji atau upah adalah imbalan yang diterima karena telah memberikan tenaga untuk bekerja dalam kegiatan produksi. Sewa adalah imbalan yang diterima saat menyewakan alat produksi yang dimiliki seperti tanah, bangunan, kepada pihak lain. Bunga adalah imbalan yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi. Sedangkan laba adalah imbalan yang diterima karena telah memberikan tenaga serta pikiran dalam mengelola kegiatan produksi yang menghasilkan laba. Tabungan. Tabungan adalah simpanan yang diperoleh dari dana yang sengaja disisihkan dari pendapatan seseorang yang belum dipakai atau belum dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Tabungan
merupakan jalan untuk mengumpulkan uang yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Investasi. Investasi merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang dengan memanfaatkan modal atau aset di masa sekarang. Berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan ada dua jenis investasi, yaitu investasi tidak langsung dan investasi langsung. Investasi tidak langsung adalah investasi yang berorientasi jangka pendek dan lebih spekulatif dibandingkan investasi langsung, karena investasi dengan mudah dapat mengubah investasinya dari pembelian surat berharga yang satu ke surat berharga yang lainnya yang lebih menguntungkan. Sedangkan investasi langsung dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang pada suatu usaha atau bisnis baru yang sudah ada dan investor secara efektif melakukan kontrol manajemen usaha. Investor juga memiliki pengaruh dominan pada kegiatan operasional usaha dan bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam tahun 2016, berpendapat bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan. Berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Literasi keuangan berkaitan sangat erat dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses ke berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 4 tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia. Keempat tingkat tersebut adalah sebagai berikut. Dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2019, diketahui bahwa tingkat pengetahuan keuangan atau literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,3%. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate. Jumlah ini memperlihatkan adanya peningkatan dibanding dengan hasil survei tahun 2013, yaitu 21,8%, dan survei tahun 2016, yaitu 29,7%. Meski demikian, angka ini juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum well literate. Setelah kita mempelajari konsep tersebut, perlu diketahui salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang paling penting adalah pengelolaan keuangan yang baik. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat memilah kebutuhan mana yang lebih penting dan memprioritaskan untuk memenuhinya. Selain itu, masyarakat jadi paham akan jebakan keuangan seperti pinjaman online, pay later, judi online, dan investasi bodong. Semua ini tentu akan membuat masyarakat, terutama yang berada di lapisan bawah, hidup lebih lancar dan terhindar dari kesulitan keuangan. Pengelolaan uang yang baik dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana cara mengelola keuangan? Ada 4 langkah yang dapat dilakukan. Langkah pertama, menyusun tujuan keuangan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Langkah kedua adalah menyusun rencana pendapatan. Pendapatan rutin dapat berasal dari gaji atau keuntungan bisnis. Langkah ketiga adalah menyusun rencana pengeluaran berdasarkan prioritas atau kepentingan. Tujuannya adalah mencegah pengeluaran yang tidak perlu atau pemborosan. Dalam menyusun daftar pengeluaran, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, selera, atau pendapatan.
Makan makanan yang bergizi adalah kebutuhan, sedangkan makan makanan di restoran mahal adalah keinginan. Menentukan prioritas pengeluaran. Prioritas paling penting dimulai dari biaya hidup seperti makan, pakaian, air, dan listrik. Selanjutnya cicilan utang seperti cicilan rumah atau kendaraan dan kemudian premi asuransi, seperti asuransi kesehatan. Pendapatan atau uang yang kita miliki sebaiknya tidak dihabiskan hanya untuk pengeluaran atau belanja. Kita juga perlu membagi pendapatan untuk tabungan. Tabungan berguna untuk memenuhi keperluan mendadak seperti terkena musibah atau keinginan masa depan seperti kuliah atau membeli rumah. Agar lebih aman dan tercatat dengan baik, tabungan dapat disimpan di bank. Selain itu, kita juga dapat menyisihkan pendapatan untuk investasi, misalnya dalam bentuk emas, saham, obligasi, dan reksadana. Investasi ini dapat memberikan keuntungan di masa depan. Langkah keempat adalah melakukan evaluasi, seperti apakah tujuan keuangan sudah tercapai, apakah keputusan keuangan sudah tepat, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pendapatan ya. Upaya pemberdayaan masyarakat lainnya adalah pengembangan ekonomi digital, contohnya memesan makanan online, memesan ojek online, belanja online, atau membayar dengan uang elektronik. Ekonomi digital memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara. Kini, penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara online dari mana saja. Hal ini dapat menciptakan peluang usaha baru atau mengembangkan usaha masyarakat. Usaha-usaha tersebut nantinya dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Pada akhirnya, dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Agar ekonomi digital dapat berkembang, pemerintah perlu memberikan pelatihan, memperluas akses internet, dan memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat melalui komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi secara sosial, biasanya karena hidup di tempat yang sama atau memiliki minat yang sama. Contohnya yaitu komunitas rukun warga, komunitas agama, dan komunitas profesi. Adapun contoh kegiatan dalam komunitas antara lain pelatihan kewirausahaan, pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, penguatan organisasi masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Komunitas mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat karena di dalam pendekatan komunitas ada kepedulian dan partisipasi yang tinggi dari warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan. Dengan demikian, perubahan mendapat dukungan moral dari warga. Hal ini dapat terjadi karena komunitas memiliki unsur-unsur perasaan komunitas atau community sentiment, seperti perasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Apa saja peran komunitas dalam pemberdayaan masyarakat? Komunitas dapat memupuk rasa kebersamaan, sehingga masyarakat dapat saling mendukung dan kerjasama dalam menghadapi permasalahan di sekitarnya. Komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat tentang isu-isu sosial budaya yang penting. Dengan demikian, dapat mendorong partisipasi masyarakat. Terakhir, melalui pelatihan dan penyediaan modal usaha, masyarakat dapat mengembangkan potensi dan tingkat ekonomi masyarakat. Wah, sudah lengkap ya tentang pemberdayaan masyarakat. Adakah komunitas pemberdayaan masyarakat di sekitarmu? Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam komunitas tersebut? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita ya.